Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut kami sampaikan informasi jadwal ibadah dalam sepekan dalam Bethany News. Ibadah Raya hari Minggu diadakan secara onsite dan online pukul 8 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah Golden Kids. Doa pagi setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Segenap jemaat dan pelayan Tuhan, jangan lewatkan doa pengerja dan imamat rajani pada hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan visi, rema, urapan, dan perjamuan kudus. Doa pergerakan misi setiap hari Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Bethany Home. Gerbang Indah Ministry. Mari mengambil bagian dalam pelayanan beasiswa untuk anak-anak hamba Tuhan pedesaan dan pelayanan bimbingan belajar Calistu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Diah Wahyu atau Sekretariat Gereja. F Agro 3000, Rumah Doa, Rumah Mukjizat, dan Rumah Kabar Baik. Mari bergabung dalam Family Altar di wilayah saudara dengan menghubungi nomor berikut ini. Alami pertumbuhan iman dalam komunitas yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Disediakan amplop persembahan dan warta jemaat di atas kotak persembahan di lantai 1. Untuk persembahan secara non-tunai, dipersilakan scan kode QR berikut ini, atau dengan transfer ke nomor rekening gereja. Demikian Bethany News. Jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ya Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ya Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Saya mengundang jemaat pagi berdiri bersama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Biar ini menjadi doa kami, pujian ini curahkan supaya mujizat itu terjadi.
kami tidak menjadi sia-sia. Kami punya masalah dan tetap punya masalah. Kami sakit dan tetap sakit. Tapi biarlah kami mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan malam ini. Mari saudara, buka hati saudara. Jangan andalkan kebiasaan. Tapi masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Temukan Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Maka engkau akan disembuhkan. Maka engkau akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Temukan Tuhan. Temukan Tuhan. Haleluya. Dimiliki namo Yesus. Jelekkan mata yang buta, buka telinga yang tuli. Oh, haleluya, haleluya. Ada yang sakit minta kesembuhan. Ketemu Tuhan. Dan Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi. Carilah, kau akan dapatkan. Jangan cari kesembuhan, tapi carilah Tuhan, maka engkau akan terima kesembuhan. Jangan cari berkat, cari Tuhan, maka engkau akan diberkati. Ribaba shikiri lakukan kehendak-Nya. Arahkan hidupmu kepada tujuannya. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami dan karuniakan kepada setiap kami telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat firman itu digenapi dalam hidup kami. Roh hikmat, pengertian dan wahyu Tuhan nyatakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala intervensi kerajaan kegelapan, penghalang-penghalang kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan turun
Raja di atas segala raja itu hadir. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari kita semua berkata amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, nanti kita akan berdoa buat Indonesia dan next gen, generasi muda. Kenapa, saudara? Hari ini pas Hari Sumpah Pemuda. Ini sebuah sejarah yang saya punya kerinduan. Saudara itu memiliki cinta akan negeri ini, cinta akan bangsa ini, cinta akan suku-suku bangsa. Sehingga saudara punya kerinduan untuk menyelamatkan. Kita buka dulu dalam Yesaya pasal yang ke-60. Coba tim musiknya di depan aja. Ya. Yesaya 60. Kita akan melihat destiny Tuhan. Saya akan baca ayat yang pertama sampai keempat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara percaya firman Tuhan itu katakan amin. Amin itu artinya ya, saya percaya ini. Bahwa kemuliaan Tuhan terbit atasku. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan ini sedang terjadi dan akan lebih lagi terjadi lebih lagi. Nah ini saudara, kekelaman. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Yang percaya katakan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan amin. Nah ini saudara. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kalau saudara berkata, kok enggak datang-datang? Masalahnya terang saudara di mana? Gitu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saudara, mari kita ini setiap hari ini membawa hidup kita ini apa? Mengikuti tujuan Tuhan. Jangan mengikuti agendanya diri sendiri. Agendanya Tuhan apa tahun ini? Agendanya Tuhan bulan ini apa? Agendanya Tuhan minggu ini apa? Agendanya Tuhan hari ini apa? Nah seringkali banyak orang ini punya agenda sendiri. Nah mari kita lihat saudara. Tuhan itu punya agenda. Ya, bahwa ini bangsa-bangsa. Ini diselamatkan saudara. Karena di ayat 3 dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Perubahan itu tidak dimulai dari banyak orang. Perubahan itu selalu dimulai dari satu orang. Dimulai dari satu orang. Kalau ada cahaya, raja-raja itu akan berduyun-duyun datang. Dari satu orang. Ini saudara. Dan di Alkitab ini mencatat semua perubahan dari gelap kepada terang. Ya, itu dimulai dari satu orang. Yusuf itu memulai dia
sendiri di tanah Mesir. Satu orang. Abraham memulai untuk generasinya. Nah, seringkali banyak orang ini kan ketika Tuhan ingin memulai dalam hidupnya, seringkali yang terjadi apa? Kurang setia. Tidak tekun. Sehingga apa? Apa yang menjadi impian Tuhan? Karena ini bukan hanya anak-anak saudara, bangsa-bangsa. Makanya saudara, saya ingin menceritakan nanti sebelum saya menyampaikan empat hal, saudara. Jadi saudara, perubahan itu dimulai dari seorang. Makanya kisah di balik Sumpah Pemuda ini ada seorang pemuda yang bernama siapa? W.R. Supratman. Nah ini. Dan ini semua orang kenal siapa W.R. Supratman. Dan kebetulan W.R. Supratman itu kelahirannya sama dengan saya di kota Purworejo. Nah, saudara kan tidak ada yang lahir di Purworejo kan saudara. Anak saya saja enggak saudara. Jadi saudara, W.R. Supratman itu ketika dia usia 6 tahun, itu ibunya meninggal. Padahal dia saudaranya 7, dia anak ke berapa itu? Ke-6. Anak ke-7 dari 9, sorry. Bukan anak ke-6 dari 7. Anak ke-7 dari 9 bersaudara. Dan ketika ibunya meninggal, dia ngikuti kakaknya yang tertua, yang ada di Makassar. Dan kebetulan kakaknya ini suaminya orang Belanda. Dari situlah dia mengenal Injil, saudara. Dan talentanya main biola ini berkembang. Dan akhirnya dia menjadi wartawan, seorang wartawan dan sebagainya. Tahun 1926 itu ada kongres pemuda yang pertama. Dan seorang pemuda yang bernama Supratman itu menghadiri kongres itu. Dan tahun 1928 ada kongres yang kedua. Dan Supratman ini, W.R. Supratman, menghadiri dan lagu yang dia ciptakan itu menjadi, di mana lagu itu dikumandangkan, yaitu lagu Indonesia Raya. Ada satu nubuatan dan satu kerinduan ya yang dituangkan oleh W.R. Supratman. Dia berkata begini, di sanalah, coba pakai keyboard juga supaya pas. Ada satu lirik yang menarik, kan lagunya begini, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Dia berkata, di sanalah aku berdiri. Saudara, Supratman ada di mana? Di Indonesia. Bukan sedang ada di Belanda, bukan sedang ada di Amerika, tapi dia berkata di sanalah. Ada sebuah impian, ada sebuah tujuan yang akan dia capai. Karena apa saudara? Tahun 1928 dia berkata di sanalah. Dia berkata di sanalah aku berdiri.
Dia kalau ditanya di sana itu di mana? Dia tidak tahu. Tapi ternyata saudara, di sana yang dimaksud itu kairosnya Tuhan. Dan 17 bulan 8, 45 Indonesia merdeka. Yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang disebut Indonesia Raya. Seperti yang syair yang dituangkan, yang ditulis oleh W.R. Supratman, saudara. Itu. Dan sampai hari ini, kalau kita setiap hari Senin, sekolah-sekolah mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah, saudara, ternyata impian Tuhan yang ditaruh di dalam diri W.R. Supratman ini digenapi buat bangsa ini. Tetapi tahun 1936 ya kalau salah, dia meninggal karena dia lahir ini 2000 apa? Sebentar tak carikan ya. Kalau tidak salah ya. Supratman ini meninggal tahun 38. Jadi 7 tahun. Bentar ya, tak cari. Supratman. Dia 38 ya. Ada yang bisa bantu. W.R. Supratman. Jadi 7 tahun sebelum dia melihat impian Tuhan itu digenapi, dia tanggal 17 Agustus tahun 1938, W.R. Supratman menutup mata. Kayaknya nanti saya tanggal 4 November ini saya mau ke Surabaya dan datang di makamnya W.R. Supratman. Jadi dia meninggal dalam usia yang masih muda. Saya cari ya biar tepat ya. W.R. Supratman. Nah, ketemu. Kok enggak hilang? Jadi dia lahir 19 Maret 1903 di Purworejo, meninggal 17 Agustus 1938 di Surabaya. Tadi usianya berapa tahun? 35 tahun. Saudara, usia, berapa banyak usia seseorang itu bukan yang terpenting. Tapi apa kontribusi seseorang terhadap bangsa dan negara itu yang terpenting. Supratman mengenal Yesus Kristus melalui kakaknya. Dan Tuhan naruh impiannya buat bangsa ini. Saudara, ada banyak orang hidupnya lama tapi tidak memiliki kontribusi buat bangsa dan negara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat seperti pesan Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 4 ini. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Seringkali banyak orang itu berkutat kepada masalahnya sendiri. Saudara, Supratman itu 6 tahun itu sudah kehilangan ibunya. Tapi dia tidak kehilangan cita-citanya. Nah, seringkali banyak orang berkutat kepada masalah sendiri. Padahal ada impian-impian Tuhan yang harus digenapi melalui hidupnya. Bahkan impian Tuhan yang besar untuk sebuah kemerdekaan. Bukan, mungkin kalau hari ini saudara, masih banyak hal yang perlu dimerdekakan. Orang-orang di sekitar saudara ini perlu dimerdekakan. Keluarga saudara perlu dimerdekakan. Karena ternyata pandemi ini menunjukkan
betapa orang-orang Kristen pun masih terikat dengan takut, dengan khawatir. Ya. Ini artinya belum menikmati kemerdekaan. Mari kita melihat seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia sampai memberikan sebuah statement, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya itulah hidup hidup yang namanya hidup dalam kemerdekaan itu. Dia tidak ada satu hal pun yang membuat dia takut. Tidak ada satu hal pun yang menggetarkan dia. Bahkan kematian. Ini saudara. Makanya mari kita lihat sekeliling, angkat muka saudara. Mulai melihat sekeliling kita. Karena memang begini saudara ya. Kalau orang itu fokusnya kepada masalah, itu tidak pernah akan memperhatikan ke orang lain. Karena masalah sendiri saya ini banyak Pak. Gitu. Betul saudara, masalah banyak. Saudara, saya ingin berbagi kepada saudara tentang empat hukum rohani ini. Jadi kalau saudara mungkin belum pernah mendengar empat hukum rohani. Empat hukum rohani. Mari kita lihat ya saudara. Karena apa? Kalau saudara hidup di dalam dunia ini kan ada banyak hukum-hukum yang mengatur. Manusia ini tidak bisa lepas dari hukum sebab akibat. Dari hukum tabur tuai. Saudara, hukum-hukum rohani ini juga yang akan mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu harmoni, saudara, harmonis. Nanti yang lain itu tidak ada masalah, saudara. Hukum yang pertama berkata begini, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Ini hukum rohani yang pertama. Sama seperti bagi orang muda yang ditinggalkan ibunya W.R. Supratman. Tuhan punya rencana. Dan hari ini, saudara, lagu itu dikumandangkan di seluruh negeri. Bahkan ketika kemenangan-kemenangan itu di dunia atlet, saudara. Itu lagu Indonesia Raya itu berkumandang, saudara. Itu dari seorang yang kehilangan ibunya, saudara. Banyak orang tidak bisa menyelesaikan ketika mengalami kehilangan. Sehingga noleh ke belakang terus. Sama seperti istrinya Lot. Dia tidak melepaskan anaknya yang memang memberontak, yang memang dia tidak mau dididik. Lepaskan. Akhirnya dia noleh ke belakang dan akhirnya dia mati. Saudara. Mari kita melihat bagaimana Allah itu kasih. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, perhatikan, setiap orang. Artinya tidak menunjuk satu etnis, satu suku bangsa, tapi setiap orang. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini kasih Tuhan, kasih Allah bagi semua orang, saudara. Ini hukum yang pertama. Kita lihat ayat yang berikutnya tentang rencana Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tapi Tuhan punya rencana buat saya dan saudara. Kalau Tuhan itu punya rencana buat WR Supratman, saya percaya ini anak-anak muda ini yang main musik ya, punya rencana. Tuhan itu selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Belum tentu WR Supratman itu kenal Kristus kalau ibunya masih ada. Karena apa? Justru lewat kehilangan ibunya itu, dia ikut kakaknya yang paling sulung yang menikah dengan orang Belanda. Dan disitulah dia mengenal Injil. Makanya di dalam biografinya WR Supratman, agamanya apa? Dia Kristen. Kristen Katolik. Dia mengenal Injil dari kakak dan kakak iparnya. Saudara-saudara tidak bisa mengharapkan orang lain. Yang harus menjadi garam di dalam keluarga saudara ya saudara. Karena saudara kenapa keluarga saudara tidak bertobat? Karena saudara menjadi garam tapi tidak berfungsi. Atau garam yang sudah tawar. Yang akhirnya apa? Diinjak-injak aja. Kita lihat rencana Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Tuhan Yesus berkata begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Suatu kehidupan yang berarti. Bukan garam yang tidak asin, tapi memberi rasa buat orang lain. Menjadi berarti dan penuh kebahagiaan. Bukan susah ya. Tapi penuh kebahagiaan. Itu tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Seringkali banyak orang punya agenda sendiri, punya rencana sendiri, tidak mengikuti rencana Tuhan. Saudara, ikuti rencana Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya ini ya memiliki kehidupan yang berarti dan bahagia. Orang bahagia itu ukurannya apa? Bukan hal-hal yang jasmania. Kalau Tuhan kasih sesuatu itu membuat dia bahagia, bukan nyusahin. Kasih mantu membuat saudara bahagia, bukan kasih mantu tambah nyusahin. Kasih anak membuat saudara bahagia, bukan dapat anak malah nyusahin. Menikah membuat saudara bahagia, bukan menikah malah tambah susah. Atau saudara mungkin panggilannya single, tapi tetap bahagia. Itu rencana Tuhan, saudara. Maka mari ngikuti rencana Tuhan. Saudara, kenapa pertanyaannya? Banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan bahagia. Kehidupan yang berarti menjadi garam buat orang lain. Kenapa? Kan pertanyaannya, kenapa? Ini makanya saudara, hukum rohani yang kedua ini. Bahwa manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Karena penuh dosa. Dan banyak orang menikmati kehidupan di dalam dosa. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan saudara kakak saya ini, mempertobatkan dia dari
cara pandang yang salah. Jadi yang pertama itu problemnya karena apa? Manusia penuh dosa. Jadi DOSA. Kita lihat ya ayatnya. Roma 3 ayat 23. Dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Dosa. Sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saudara, kalau orang jatuh dalam dosa, tidak bisa bersembunyi lama-lama. Karena apa? Kemuliaannya nggak ada. Orang ini nggak bisa sembunyi, kehilangan kemuliaan. Jadi manusia ini memang diciptakan apa saudara? Bersekutu dengan Tuhan. Dosa itu apa? Menjadi penghalang. Sehingga dia itu tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Makanya begitu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ada gap, ada tembok pemisah. Sehingga Tuhan harus mencari dia. Dan dia takut, saudara. Karena apa, saudara? Manusia ini kan punya free will, tapi kekerasan hatinya ini. Makanya banyak orang itu hatinya keras, saudara. Mau dihajar. Ya, saya ini khotbah kurang keras apa? Tapi hatinya malah keras, saudara. Saya pikir nih, waduh, kenapa ya? Saya sering kali menemukan orang-orang Pantekosta karismatik. Itu karena sering banyak pengurapan. Itu kayak tempe bacem. Sudah dibacem, digoreng, atos. Tuhan gak ada saja gak rasa. Gayanya aja yang banyak. WL gaya, pakai jin meletet. Saudara, orang terganggu. Pakai baju kurang, angkat tangan keleknya kelihatan. Hadirat Tuhan gak ada. Tapi gak rasa loh. Saya kadang-kadang mikir, gak rasa. Ini karena apa? Keras hatinya. Ya lebih banyak orang lebih banyak memilih jalannya sendiri. Tapi mari hari ini mulai temukan rencana Tuhan. Temukan jalannya Tuhan. Itu setiap saat, saudara. Setiap hari. Sehingga kita ini punya dasar ketika berkata ya dan ketika berkata tidak. Sehingga apa saudara? Karena manusia itu lebih memilih jalannya sendiri. Ingin menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Persekutuannya dengan Tuhan terputus. Makanya saudara, di Alkitab ini, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri, ingin bebas diri Tuhan itu disebut dosa. Saudara, dosa ini banyak. Orang masa bodoh. Itu dosa. Kenapa? Dia tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli hubungannya dengan Tuhan. Dosa. Masa bodoh. Berontak melawan. Ya. Makanya dikatakan pemberontakan itu seperti dosa berteman. Dosa. Kemudian saudara, karena manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, terpisah dari Tuhan, makanya hukumannya apa? Maut. Di dalam Roma 6 ayat 23 itu. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Jadi kita mesti, kalau
kita itu nggak rasakan ya hadirat Tuhan itu, kita mesti langsung saudara cek. Apalagi kalau pelayanan, aku ini kok nggak ngerasa ya Tuhan hadir. Karena dosa itu memisahkan. Begitu ada dosa, itu ada tembok pemisah antara manusia dengan Tuhan. Memang manusia ini akhirnya apa? Usaha. Kan senengnya manusia itu kan berjerih payah, berpeluh, usaha. Melalui apa? Ini. Berusaha mencari Tuhan melalui usaha sendiri, kehidupan yang baik. Wah, pakai baju putih-putih, gamis, ya. Kelihatannya apa? Kelihatannya itu soleh. Padahal itu kayak kuburan, saudara. Padahal dalamnya itu tulang belulang. Gak bisa, gak ada kemuliaan. Melalui apanya lagi? Etika, melalui filsafat, melalui agama, namun gagal. Kenapa? Karena dosa. Dosa itu membuat manusia itu gagal, saudara. Karena dosa itu menjadi tembok pemisah, gap antara manusia dengan Tuhan. Makanya apapun yang diusahakannya gagal. Kenapa? Dosa. Kita ini hukum yang kedua tadi. Sekarang hukum rohani yang ketiga. Sorry. Yang kedua tadi apa? Manusia terpisah dari Allah karena dosa. Kemudian saudara, hukum rohani yang ketiga, Tuhan itu ketika melihat manusia ini jatuh dalam, dia memberikan yang namanya apa? Jalan keluar dari kesulitan. Lewat agama mentok, filsafat mentok, perbuatan baik mentok, Tuhan ngomong seperti kain kotor, gombal gitu saudara. Makanya saudara, kalau kita memahami 4 hukum rohani ini, kita akan menemukan WR Supratman di hari-hari ini. Hukum rohani yang ketiga, Tuhan memberikan solusi. Yaitu apa? Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk pengampunan dosa manusia. Ya, melalui dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Tuhan. Jadi, hanya Yesus, saudara. Saudara perhatikan, hari Minggu yang lalu saya khotbah. Tuhan Yesus itu melakukan perjalanan jauh, ekspedisi. Itu hanya untuk menyelamatkan satu orang gila itu. Coba korbankan diri saudara untuk menyelamatkan seisi rumah saudara. Sampai kapan? Sampai sebelum seisi rumah diselamatkan. Jadi caranya apa? Karena Yesus Kristus itu satu-satunya jalan. Caranya perkenalkan dia dengan Yesus Kristus. Karena apa saudara? Kalau orang itu sudah ketemu Tuhan Yesus, masalah selesai. Orang gila ya sembuh. Kenapa? Tuhan itu tidak peduli mau korbannya berapa babi, saudara. Satu jiwa itu tidak lebih berharga daripada apa? 2000 babi itu tidak lebih berharga daripada satu jiwa. Banyak orang gak ibadah gara-gara ngurusi babi, saudara. Hobi maksud saya. Babi-babi ini banyak. Hobi, alasan, takut, dalih. Ini babi-babi, saudara. Makanya dikatakan babi itu najis. 2000, saudara. Korbankan. Jangan pelihara babi-babi lagi.
dalih, hobi, ya. Apalagi takut, dosa. Ya. Biarkan babi itu mati. Karena ini yang dilakukan Tuhan. Kristus itu mati ganti saya dan saudara. Gini saudara ya. Tak ajak ngerti bahasanya pengacara. Pengacara ini gini. Ketika diminta tolong klien untuk membela perkaranya, dia membuat agreement, perjanjian. Jadi pengacara ini menjalankan mandat, ya, mewakili orang yang bermasalah. Kristus itu mewakili kita di hadapan Bapa. Makanya kalau doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu. Dia pengantara kita. Dialah yang menggantikan kita, saudara. Makanya di Roma pasal 5 ayat 8 itu dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ganti kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus telah mati ganti kita. Supaya kita ini tidak mati lagi. Makanya kalau kita ini saudara, ya, kematian kita ini sudah digantikan Kristus di kayu salib. Makanya kita tidak akan mati. Mau ngadepin maut. Paulus berkata, "Hei maut, sengat maut, di manakah sengatmu?" Dihadapi saudara. Dia berkata dia menghadapi maut sepanjang hari dalam pelayanan. Tapi tidak ada satupun yang menakutkan buat dia. Kenapa? Dia sudah mati. Karena dia tidak akan mati karena Kristus sudah menggantikan kematian dia. Makanya dia berani. Saudara. Makanya orang kalau belum memahami dengan benar arti keselamatan dalam hidupnya, takut masih ada. Kan manusiawi, Pak. Lah, iya manusiawi, tetapi manusia Kristus beda, saudara. Tak kasih tahu. Masih khawatir. Kan manusiawi, betul manusiawi. Tapi orang yang memahami bahwa Kristus sudah mati ganti kita, itu bukan manusiawi lagi, manusia Kristus. Amin. Karena dia sudah ganti, saudara. Ayatnya lagi. Ya, Kristus telah bangkit pula dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Sebab yang sangat penting, mari baca sama-sama. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terus, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini saudara. Jadi Kristus telah bangkit dari kematian. Karena dia telah mati atas dosa kita. Jadi saudara, kita nggak perlu lagi menoleh ke belakang. Karena Kristus telah mati atas dosa kita. Banyak orang nengoknya ke belakang terus. Ayat satu lagi.
Jadi bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan. Di Yohanes 14 ayat 6 ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Kristus ini menjadi jembatan, menjembatani jurang pemisah manusia dengan Tuhan, ya, melalui dirinya. Dia selamatkan manusia sehingga bisa memiliki relationship, memulihkan hubungan, pemulihan hubungan kembali dengan Bapa. Kalau kita ini punya hubungan dengan Bapa ini pulih, sama manusia akan pulih, saudara. Saudara akan melihat manusia, orang lain yang belum diselamatkan, itu punya belas kasihan. Saudara akan memulai berdoa buat mereka. Saudara akan memulai peduli dengan mereka. Yesus itu karena mengasihi jiwa, dia ajak murid-muridnya, dia latih murid-muridnya. Dia seberangi Danau Tiberias. Satu orang gila. Ini saudara. Yang terakhir saudara, hukum yang keempat. Makanya 4 hukum ini saudara harus pahami. Untuk bisa membawa orang kepada Kristus. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Kalau saudara masih percaya di luar Kristus ada keselamatan, pantas. Makanya saudara tidak peduli mereka yang akan binasa. Allah tidak apa-apa, anakku mati, tidak apa-apa, Pak. Nah, itu kekejaman sekali orang tua kayak seperti itu. Mulai berdoa, mulai doakan. Jangan hanya berdoa, berpuasa. Mari kita lihat saudara, poin yang keempat ini, hukum rohani yang keempat. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Dengan mengundangnya secara pribadi, dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Jadi saudara kalau membawa orang itu, sampai saudara itu menuntun mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suruh mengikuti doa saudara. Ketika Kristus itu masuk dalam hidupnya, maka orang itu akan hidup dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sehingga dia akan mengalami kasih dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara mulai memahami saudara banyak hal. Jadi goalnya adalah membawa orang kepada Kristus. Bukan hanya berbuat baik. Orang lain lebih banyak berbuat baik daripada saudara. Saudara hitung-hitung aja Natal itu saudara, yang saudara kasihkan ke orang lain itu berapa sih? Wong kita ini sering gembar-gembor bengak-bengok. Ayo kita nabur bagi berkat ya, cuma bengong aja saudara. Ke orang lain lebih baik daripada, tapi bawa orang kepada Kristus. Maka orang itu akan mengalami kebaikan Tuhan yang tidak akan habis-habisnya. Bahkan janji Tuhan selalu baru setiap pagi. Dia bukan hanya menikmati kebaikan Tuhan, dia akan menggenapi rencana Tuhan. Maka sudah bawa orang itu kepada Kristus. Jadi poin yang pertama itu, kita harus menerima Kristus. Poin yang kedua, kita menerima Kristus dengan iman. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya.
Jadi percaya kepada Kristus, dia ini diangkat menjadi anak. Anak Allah. Saudara kalau ngaku anak Allah takut setan itu kan berarti saudara bukan anak Allah. Sama seperti begini, saudara. Ya. Orang ini anaknya presiden. Kemudian masa sih anak presiden ya takut kemana? Enggak, saudara. Karena dia tahu ada yang kawal. Ada yang apa? Penembak jitu, saudara. Nah, yang ngawal dia. Loh, banyak orang Kristen takut. Loh, kenapa bisa takut? Anak Allah. Sama seperti Elia kan. Dia berkata yang menyertai kita itu lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Mungkin gak lihat, memang gak lihat. Maka sampai dia berdoa, Tuhan celekkan mata bujangku. Begitu dicelekkan matanya dia melihat kereta apa? Kereta berkuda. Kereta berapi, saudara. Mengelilingi ya, pasukan malaikat, saudara. Sama seperti kalau anak presiden ini, mana tentara, enggak, preman semua. Penembak jitunya ada, Kopassusnya ada. Dia kawal. Mungkin yang kelihatan di sebelahnya 1, 2 gitu. Tapi yang enggak kelihatan banyak, saudara. Banyak orang Kristen kok hidupnya masih takut loh, kata ngakunya anak Allah. Paling juga anak Allah mak gitu ya. Bukan anak Allah itu, anak Allah mak gitu. Kita lihat lagi di Efesus 2, 8 dan 9. Kita itu menerima Kristus dengan iman, saudara. Iman. Makanya bangun iman kita, perkatakan terus. Dikatakan begini, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita itu menerima Kristus dengan iman. Yang menyertai aku lebih banyak. Oh, saudara. Saya pernah di suatu daerah. Saya diputer-puter ke bingung. Lagi doleng sendiri saya bilang. Saya tutup mata. Saya bilang, saya percaya. Malaikat surga itu pick up saya. Saya gitu. Saya langsung bilang, malaikat. Cambuk semua dengan cambuk api. Saya bilang, wah saudara, tiba-tiba seperti terbuka terang, saudara. Wah, saya bilang ini kurang ajar setan-setan ini. Ngepung saya, saudara. Tapi saya lihat dengan iman, saya ini anak Allah yang menyertai saya lebih banyak dari mereka. Bubar, saudara. Itu di ujung barat Indonesia, saudara, waktu itu. Wah, saya takut, saudara. Tiba-tiba, lu kenapa aku punya takut? Tapi saya ingat saya ini anak Allah. Langsung saya minta malaikat cambuk mereka dengan cambuk api. Kemudian saudara, kita ini mesti ngalami yang namanya kelahiran baru. Baptisan itu benar atau enggak ini, tandanya adalah kelahiran baru. Memang orang begini, saudara. Karena baptisan itu kan tanda kelahiran baru. Kalau orang lahir baru, nanti akan dibaptis Roh Kudus. Orang lama, kenapa aku lama kok enggak baptis Roh Kudus, Pak? Cek baptisannya. Bisa jadi dasarnya salah sehingga tidak mengalami kelahiran baru. Ini saudara. Karena apa, saudara? Baptisan itu akan membawa kita kepada proses yang selanjutnya. Karena baptisan itu langkah awal dari sebuah pertobatan. Bertobat, percaya Yesus, baptis. Itu langkah ketaatan. Sehingga apa? Dia akan mengalami proses dengan Tuhan. Mengalami lahir baru, baptis Roh Kudus. Kalau orang sudah lahir baru, pasti baptis Roh Kudus, saudara. Setelah itu.
Makanya orang nggak baptis Roh Kudus nih dipertanyakan udah lahir baru belum. Makanya saudara, mari kita lihat kalau saudara memahami tentang kasih Tuhan dan rencana Tuhan, kita ingin semua orang itu apa? Diselamatkan. Kemudian saudara, kita itu ketika kita menerima Kristus ya, kita kan dituntun orang lain mengundang Kristus secara pribadi. Nah, kita ini waktunya itu membimbing orang lain supaya apa? Orang ini membuka hati mengundang Kristus masuk dalam hatinya. Karena kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 3:20, ini Tuhan Yesus berkata begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi seseorang itu harus menerima Kristus dan mengundang. Kita ini harus berani bimbing orang kalau orang sudah percaya. Ikuti saya berdoa. Makanya ketika ya di gereja-gereja ada KKR atau apa, melayani saya selalu, ini kelihatannya orang belum terima Yesus ini. Kristen. Apalagi banyak di Sulawesi ini banyak orang Kristen, tapi belum menerima Yesus secara pribadi. Di Sumatera juga begitu. Banyak. Langsung saya bimbing, terima Yesus. Mari buka hati. Ya gitu. Sudah ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku membuka hati. Masuklah dalam hatiku. Nah ini mengundang. Kata, masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kita ini harus mengundang saudara. Karena Tuhan Yesus itu berdiri di muka pintu. Mengetuk pintu hati. Nah diketuk pelan enggak? Buka keras. Makanya kalau kurang lagi lempar batu peledak begitu saudara. Makanya banyak orang bertobat itu setelah mengalami kecelakaan, mengalami bangkrut, mengalami ditinggal pasangannya gitu. Wah, nangis cari. Akhirnya ketemu Tuhan. Ini saudara. Kayak Supratman nih. Biar Supratman kehilangan ibunya sejak kecil. Jalan untuk dia ketemu, kenal Tuhan. Nah ini, jadi mengundang masuk. Ada pujian berkata, mari masuk hatiku, ya Yesus. Ya kan? Kita yang undang saudara. Saudara masa bodoh Tuhan nunggu di depan pintu ketakut. Plak. Makanya banyak orang Kristen diketak. Telinganya ini tidak dengar-dengar. Kemudian menerima Kristus berarti, ya ini penting, berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan. Makanya orang itu kalau fokusnya ke Tuhan, masalah akan selesai. Petrus dan teman-temannya sebelum ketemu Tuhan, dia ini nelayan. Cari apa? Cari gangto, cari untung. Tapi fakta yang dihadapi, dia berkata, semalam-malaman aku bekerja keras tapi enggak dapat apa-apa. Begitu dia menyendengkan telinganya kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, berpaling dari diri sendiri dan telinganya diarahkan kepada Tuhan. Yang terjadi apa? Hanya beberapa sesaat aja. Begitu dia nebarkan jala, karena Tuhan Yesus perintahkan, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Tebarkan jala, tarik, koyak saudara. Kenapa? Ribuan ikan. Ikan itu ikut kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata ke dalam. Dia ngikutin perkataan Tuhan Yesus, ikannya ke dalam saudara. Tarik saudara. Nah banyak orang ini yang dicari uang. Jerih payah yang terjadi. Carilah Tuhan. Maka berkat ini akan mengikuti. Kemurahan dan kebajikan itu akan mengikuti.
Carilah Tuhan maka akan alami kesembuhan. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, saudara. Dia selama 12 tahun itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan duitnya sampai habis. Tapi begitu dia berpaling dari diri sendiri dan kepada Tuhan. Tuhan, lihat apa? Jumbai jubah Yesus. Dia berkata, asalku saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Begitu dia berpaling kepada Tuhan, dia alami kesembuhan. Jangan cari kesembuhan, saudaranya akan terima kematian. Tapi carilah Tuhan, saudara akan terima kesembuhan. Nah ini saudara, kenapa mesti harus habis-habisan dulu baru cari Tuhan? Nah ini namanya manusia saudara. Nah saudara, jadi artinya apa? Berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan. Artinya menyerahkan seluruh pribadi kita, akal budi kita, perasaan, kemauan, kehendak kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Makanya Rasul Paulus menyampaikan apa? Kita itu harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ini saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Malam ini mulai angkat mukamu dan lihat sekeliling. Lihatlah orang-orang muda, anak-anakmu laki-laki, anak-anak perempuan. Ada banyak orang di sekitar kita yang harus diselamatkan. Ada banyak orang-orang yang memerlukan jamaah Tuhan. Haleluya. Generasi kami saat ini ya Tuhan. Generasi anak-anak muda yang membutuhkan Engkau. Generasi yang berbalik kepada Bapa dan Bapa kembali kepada anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi bagian kami untuk kami persembahkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap generasi anak-anak mudamu saat ini ya Bapa bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa berdamai dengan Bapa, bisa berdamai dengan hidup yang terjadi saat ini, untuk membawa pemulihan kepada diri sendiri, untuk membawa hati mereka, untuk meletakkan hati di hadapan-Mu. Dan di saat itu Tuhan, generasi mudamu saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai dengan kuasa-Mu. Dan di saat mereka berbalik kepadamu, berdamai membawa mereka di hadapan-Mu ya Tuhan, ada kuasa kelimpahan pertobatan terjadi atas generasi mudamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ampun ya Tuhan, belas kasihan Tuhan terjadi atas generasi saat ini ya Bapa, yang membawa hati mereka menjauh daripada Tuhan, membawa kepada ilah-ilah yang lain, membawa kepada hal-hal yang membuat membutakan mereka Tuhan, untuk menuju kepada kebenaran yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami
jalan-jalan. Setiap anak-anak muda akan menemui orang-orang yang di jalan-jalan, menemui di tempat-tempat yang sunyi, menemui tempat yang sunyi dari pemujian penyembahan, dari yang tidak melihat akan kebenaran, dan ditemui dengan caramu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di tempat-tempat yang tidak bahkan yang tersembunyi sekalipun ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami merebut mereka dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak generasi muda yang saat ini juga yang ada di jalan-jalan, mereka menjadi gelandangan, bahkan mereka menjadi anak-anak pang Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu, kami menjangkau mereka Tuhan dengan orang-orang yang Engkau pakai ya Tuhan untuk menjangkau mereka di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau ya Tuhan, generasi muda-Mu yang Kau pakai untuk di jalan-jalan di dalam nama Tuhan Yesus, pertemukan mereka Tuhan untuk melihat kebenaran, untuk menangkap kebenaran, untuk menerima kebenaran melalui kabar baik, melalui pengabaran Injil yang mereka pakai. Generasi muda yang dipakai untuk menemui orang-orang yang ada di jalan-jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menjamah generasi muda-Mu untuk membawa setiap orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk G20. Sebentar lagi ya Bapak, bulan depan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Persiapan yang terbaik ya Tuhan untuk Indonesia. Itu Indonesia mengalami lawatan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin dunia berletakku lutut di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat ya Tuhan perdamaian terjadi melalui Indonesia G20 KTT yang ada di Bali nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi pertobatan, perdamaian atas seluruh pemimpin-pemimpin dunia, dan kami akan melihat ya Tuhan melalui Indonesia kebangunan rohani terjadi, kebangunan rohani terjadi dalam nama Yesus, pelimpahan jiwa-jiwa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat ya Tuhan para pemimpin-pemimpin dunia untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui tempat di Bali ya Bapak, di Pulau Bali, dan dalam nama Yesus ya Bapak, Pulau Bali penuh dengan kemuliaan. Shalom Indonesia, shalom Pulau Bali, di dalam nama Yesus. Kami percaya lawatan-Mu terjadi, lawatan-Mu terjadi atas pemimpin-pemimpin dunia yang di saat mereka bermusyawarah, saat mereka bermufakat, akan terjadi perdamaian, akan terjadi kemuliaan, akan terjadi kemenangan yang membuat para pemimpin dunia terbuka pikiran mereka. Kami percaya Tuhan, dan Ukraina, Rusia, pemimpin-pemimpin yang saat ini terjadi konflik, mereka akan datang dan mereka akan mengalami lawatan kuasa Tuhan di Pulau Bali ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amerika dan China dalam nama Yesus dipertemukan, dan mereka juga akan dituduhkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemenangan besar terjadi atas bangsa kami saat kami meletakkan hati di hadapan-Mu. Segala puji hormat dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh membutuhkan Engkau Bapa, atas bangsa dan negara ini. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau untuk melawat kami, bangsa dan negara ini, khususnya generasi muda yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami tahu semuanya dimulai dari diri kami sendiri, dari keluarga kami. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan, sungguh-sungguh kami minta firman yang murni, yang berkuasa untuk mengubah setiap hati. Kami minta firman itu dicurahkan bagi setiap generasi muda Kristen, orang-orang percaya yang ada di Magelang ini, bahkan seluruh pelosok Indonesia. Kami tahu bahwa dimulai dari kami semua dan generasi muda ini,
menjadi suatu kekuatan yang baru yang Tuhan hendak bangkitkan untuk mewartakan Injil damai sejahtera, untuk menggarami Indonesia. Kami mohon Tuhan, bungkus lindungi generasi muda yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi pendidikan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh pendidikan yang ada ini bisa mengakomodasi generasi muda ini untuk dididik dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dan gerejamu juga berperan. Oleh karena itu ya Bapa, kami minta anugerah-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk mendidik bangsa, anak-anak muda yang di sekitar kami, anak-anak kami dan orang-orang yang kami jumpai, khususnya generasi muda. Sungguh-sungguh Tuhan, biar semuanya dimulai dari kami. Kami juga berdoa buat pendidikan yang ada, biar Tuhan memberkati, memberikan hikmat buat pemerintah bisa mengelola pendidikan dengan baik dan menerjemahkan semua keinginan Tuhan bagi bangsa dan negara ini untuk kami semua dibangun. Kami tahu bahwa generasi muda adalah modal bagi bangsa dan negara ini untuk kami dibangun semua Tuhan. Untuk bangsa dan negara ini bisa dipulihkan, untuk bangsa dan negara ini bisa mengalami pembaharuan akal budi. Tuhan tolong kami semua, dan kami tahu semuanya dimulai dari kami. Kami sungguh mengandalkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan sistem, kami mengandalkan Tuhan memberikan kami hikmat. Kami mengandalkan kuasa Tuhan tercurah atas kami semua. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami, dan kami mohon, kami terima dengan iman bahwa hari ini kuasa Tuhan tercurah atas bangsa dan negara ini, khususnya atas gereja-Mu, khususnya atas anak-anak muda di gereja-Mu dimanapun kami berada. Biar Tuhan pakai kami semua, Tuhan pakai kami juga generasi orang-orang tua, untuk kami menjadi teladan bagi generasi muda dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami, dalam kekudusan kami. Bapa, inilah yang kami mintanya, kami doakan supaya Kau melindungi kami, supaya Kau melindungi gereja-Mu, khususnya generasi muda, supaya kami benar-benar dikuduskan. Kami tahu bahwa akhir zaman ini, kami sudah tiba di akhir zaman ini, bahwa setiap orang akan dimurnikan. Orang yang fasik akan semakin fasik, tapi orang yang mengasihi Tuhan akan semakin dikuduskan. Biarlah kami semua menjadi golongan orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, semakin dimurnikan. Kami semakin menjadikan Engkau satu-satunya gaya hidup kami. Kami menjadikan Engkau sebagai satu-satunya tujuan hidup kami. Dan kekudusan itu terus kami perjuangkan dan kami capai. Karena Engkau yang menuntun kami, dan Engkau yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kami mau dikuduskan, dan kami mau berjalan dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau menanggalkan segala beban dan dosa. Kami mau menanggalkan segala sesuatu yang merintangi kami, untuk kami berlari pada suatu tujuan, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami naikkan doa kami, dan kami percaya dengan iman kami bahwa kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Segenap hidup kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyelamatkan keluarga kami, bangsa negeri kami. Karena itulah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami terlibat untuk penyelamatan generasi muda. Berikan mereka hikmat, berikan kecerdasan mereka, berikan impian-impian Tuhan, sehingga mereka berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak pernah gagal, tapi firman akan mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Sebelum kami kembali dan pulang ke keluarga kami untuk menjadi berkat, Tuhan berkati kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dialah Tuhan, Dialah Raja, segala Raja, Dialah Juru Selamat. Lakukan kehendak-Nya, maka engkau akan diberkati. Lakukan
firman-Nya, maka hidupmu akan berarti dan bahagia. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel, itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun menjadi takut, tawar hati dan gentar, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Mari kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkata, amin.